nggak ada peristiwanya Iya. kalau nggak ada latarnya itu. Baik, ada yang mau bertanya mahasiswa yang Ya, silahkan. silakan, Mumpung kita silakan. masih punya waktu sekitar 20 menit. Kita Iya, manfaatkan silakan. baik-baik waktu ini sebelum perkuliahan diakhiri. Atau ada Ya. mahasiswa yang mau bertanya? Tadi Pak Ridho sudah menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa ya. Jadi kalau nanti keluar Ya. dari perkuliahan ini, jangan lagi kalau buat skripsi analisis intrinsik ekstrinsik ya. Jadi nggak ada gunanya kuliah hari ini. Jadi supaya ada Iya. warna lain, bagaimana cara Ya. mengidentifikasi apa cerita dengan naratologi, apa karakteristik peristiwa dan sebagainya. Soalnya ini banyak terus terang Pak Ridho Hmm. banyak hal yang Ya. disalahpahami ketika menganalisis naratif itu jatuhnya analisis strukturalisme jatuhnya ke analisis intrinsik, penokohan, plot dan sebagainya, tidak Ya, spesifik betul. bicara dari Mm-mm. segi naratologi seperti ini. Nah, ini Ya. sangat menarik ya. Tetapi Ya. sambil menunggu yang lain ini nggak ada yang mau bertanya. Kalau Anda malu bertanya Ya, secara ya. langsung, Anda bisa menuliskan di chat ya, di kotak chat di bawah itu. Ya, ya. Silahkan Anda sampaikan pertanyaan, nanti saya akan menyampaikannya ke Pak Ridho. Satu hal Pak Ridho sebelum perkuliahan ini Ya. kita akhiri, tadi Pak Ridho bicara soal fungsi, bahwa peristiwa yang Hmm. sama di dalam genre yang berbeda itu punya fungsi yang berbeda. Nah itu Iya, menarik saya kira untuk dieksplorasi lebih jauh seperti apa contohnya. betul. Karena di dalam Ya. strukturalisme saya juga sempat tahu bahwa para ahli strukturalis itu bicara soal fungsi, misalnya Todorov bisa bicara istilah fungsi yang lain, Greimas bicara fungsi dengan istilah yang Hmm. berbeda. Nah, Betul. fungsi yang dimaksud dalam naratologi ini seperti apa Pak Ridho? Ya, betul. Ya, ini perdebatan ini, Pak. Tapi, oke. Eh, apa ya? Saya tertarik dulu ke soal sebelum ke fungsi ya. Saya tertarik dulu tadi apa sentilan Pak Sainul mengenai intrinsik ya. Kita selama ini intrinsik gitu. Sebenarnya apa ya? Itu bisa kita jadikan apa semacam pintu awal ya untuk masuk ke dalam naratologi. Maka itu kalau ada kesalahpahaman apa segala macam, saya kira untuk apa ya memahami naratologi ini dengan lebih baik, saya menawarkan analisis genre. Itu apa namanya cara masuk ke naratologi dengan lebih pas gitu ya. Sehingga kita tidak menganalisis satu karya, cerpen X gitu misalnya, tapi beberapa cerpen dalam genre tertentu. Nah, baru naratologi itu bisa dimainkan di situ, gitu. Dalam penentuan kaidah. Saya kira penelitian genre di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal misalnya dalam kasus film misalnya cerita film, kita kan sudah bagus nih, sudah naik nih film kita ya 20 tahun terakhir ini, film Indonesia gitu. Itu kan yang booming adalah selalu bersaing tuh dua, kalau nggak genre romance, genre horor, bolak-balik gitu ya. Kita bisa lihat lah datanya itu. Itu belum ada penelitian yang spesifik mengenai genre itu di Indonesia. Jangan-jangan ada semacam perubahan kaidah tertentu gitu. Yang itu nanti dalam penelitian yang lebih lanjut misalnya ya, yang di luar naratologi itu kan bisa dihubungkan dengan ada perubahan pikiran nggak sih orang Indonesia ini dalam melihat cinta, dalam melihat apa dunia supranatural gitu ya, ketakutan dalam horor. Jangan-jangan ada perubahan itu. Tapi kita nggak bisa perubahan dalam skala besar ini nggak bisa kita lihat kalau kita menganalisis satu persatu filmnya, nggak mungkin. Kita harus melihat perubahan kaidahnya gitu. Nah,
Maka itu saya menawarkan kepada para mahasiswa, rekan-rekan, cobalah untuk mulai meneliti genre. Jangan meneliti satu karya tok gitu, tapi genre. Nah, itu kan bisa aja kita, kalau misalnya novel terlalu banyak, ya bisa cerpen. Cerpen kita kan juga kaya sekali sebenarnya gitu. Dan itu tumbuh sekarang. Jadi misalnya 10 cerpen, apa misalnya dulu yang menjadi awal itu kan mungkin dibahas juga ya di kuliah, Vladimir Prop itu kan konsep apa dipelajari ya di beberapa tempat. Itu kan dia meneliti sekitar 100-an dongeng kan sedikit sekali itu, lebih biasanya lebih pendek daripada cerpen, ratusan, tapi dia kemudian menemukan kaidah dongeng gitu, genre dongeng. Nah, kembali ke fungsi tadi itu ya. Ini kan, nah karena dia dalam genre yang berbeda itu ada fungsi peristiwa yang berbeda, maka kita harus mengerti kaidah di dalam genre tertentu gitu. Tadi kita kan bicara mengenai unsur terkecil ya, yaitu peristiwa. Tapi peristiwa ini kan berangkai dengan peristiwa utama yang lain. Peristiwa utama A berangkai dengan peristiwa utama B. Misalnya dalam romance gitu, A bertemu dengan B di sebuah acara. Kemudian dia tertarik gitu ya, naksir. Kemudian ada pendekatan. Dalam pendekatan muncul ambiguitas. Ini dia mesra, tanda dia menerima cinta saya atau enggak, dia naksir juga apa enggak, itu kan di situ ambigu tuh dalam romance ya. Kemudian nanti cerita berjalan sehingga dia yakin, oh ternyata dia mencintai saya, maka saya katakan, atau ternyata tidak, dia hanya menganggap teman biasa. Kemudian endingnya sad gitu ya, tidak kesampaian. Nah kan cerita romance kan sebenarnya begitu urutan peristiwa demi peristiwanya ya pada umumnya. Nah, peristiwa demi peristiwa ini biasanya dipatuhi oleh pengarang atau pembuat film tanpa mereka menyadarinya. Karena itu bagian dari konvensi dalam cerita romance atau genre yang lain. Nah, kesadaran mengenai urutan peristiwa yang sudah istilahnya pakem ini, sudah istilahnya terbiasa ini berulang-ulang, itu membentuk konvensi dan disitulah sebenarnya fungsi itu ada gitu. Jadi yang dimaksud dengan fungsi di sini adalah kalau dalam istilah Saussure sebenarnya dia nggak menyebut fungsi tapi valensi ya. Kalau Anda linguistik biasanya mengenal istilah ini, di makalah saya menyebut itu valensi di istilah dia. Dia menghindari istilah makna ya, karena itu semantik nanti. Valensi. Nah, kemudian oleh naratolog biasanya disebut dengan istilah yang lebih umum yaitu fungsi itu. Meskipun itu jadi membingungkan karena berhubungan dengan istilah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tapi valensi ini apa? Kalau kita mau menggunakan istilah Saussure ya, valensi ini apa? Saya mencontohkan di situ, dan itu dari Saussure sebenarnya, itu catur ya. Kalau orang main catur atau game yang lain lah ya, nggak mesti catur gitu. Karena Saussure menggunakan catur, dia dulu mainnya itu aja, nggak main mobile. Apa itu? Kalau sekarang kan macam-macam ya, tapi prinsipnya kan sama ya, game itu prinsipnya sama, ada kaidah di situ. Kalau kaidah itu dilanggar, Anda akan kena penalti, gitu kan? Kan di mana-mana game apapun ada sama. Catur, kalau kata Saussure, kalau misalnya kita pada suatu hari main catur, kemudian salah satu biji catur itu hilang, misalnya kuda hilang gitu, apakah kita berhenti main catur? Kan enggak. Kan kita ngakalin kan? Ya udah ganti aja sama kertas di di uel-uel gitu kan,
Orang Banjar apa ya di ual-ual gitu. Ya, ganti Lupa saya botol malah. minyak angin lah. Nah, ganti botol minyak angin kan, tak di situ ya. Bisa jadi kuda. Jadi kata social, fungsi dari biji catur yang kita sebut kuda itu tidak ditentukan oleh Bentuk fisik. kemiripannya dengan kuda. Gitu ya. Karena itu botol minyak angin nggak ada mirip-miripnya dengan kuda kan. Tapi kita berpikir mengenai peran dia di dalam keseluruhan permainan.